Keraguan atau kesangsian terkait dengan keaslian dari ijazah Pak Jokowi berdasarkan berbagai macam analisis tentu hal yang lumrah. Tetapi ketika pihak yang menerbitkan ijazah itu telah mengklarifikasi, menjawab, dan memvalidasi, menyatakan pernyataan resmi sebagai sebuah institusi penerbit ijazah bahwa ijazah itu asli, dan orang masih menolak hal itu dan menuduh bahwa ada konspirasi bersama dengan institusi penerbit, saya kira ini bukan persoalan kebenaran lagi. Kita akan bahas persoalan ini di Bukan Ahli Filsafat. Baik teman-teman, selamat datang di channel ya Bukan Ahli Filsafat, bukan tempat di mana para ahli-ahli dalam berfilsafat hadir dalam ruang ini. Tapi kalau ada yang hadir di luar Bukan Ahli Filsafat, ya tentu kita akan menjadikan mereka adalah guru bagi kita yang memperkaya diskusi kita pada saat ini. Nah, teman-teman, sebagaimana yang biasa kita perbincangkan, filsafat itu memang memimpikan, menginginkan adanya diskursus ya, percakapan-percakapan yang bernalar, yang sungguh-sungguh ya, mendekati apa yang bisa diyakini sebagai suatu kebenaran, tentu dengan pendekatannya yang khas, yaitu memberi ruang pada diri kita orang lain untuk membangun kemampuan mereka mengargumentasikan sesuatu, ya menjawab kesangsian-kesangsian atau keraguan-raguan. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan ijazah Pak Jokowi ya, eh, kita coba lihat dulu buku yang paling dasar ya, menurut saya dalam konteks kita berfilsafat, Bertrand Russell ya, ini berpikir ala filsuf. Jadi bagaimana teman-teman kalau ingin menjadi seorang pemikir yang ya boleh katakan melakukan semacam metode berfilsafat dalam konteks diskursus atau kesangsian, ya teman-teman bisa membaca buku ini, menurut saya bisa memberikan kontribusi yang baik. Dalam buku beliau ini, ya berpikir ala filsuf pada halaman 34 ini terjemahan Indonesia, teman-teman bisa baca. Seorang filsuf juga harus berpikir secara umum, ya, karena masalah-masalah yang ada, yang dia hadapi juga masalah-masalah umum. Dan dia juga harus berpikir secara netral, karena dia tahu bahwa hanya itulah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Jadi kalau teman-teman menginginkan ya kebenaran dari ijazah asli, maka posisi yang harus diambil adalah tidak determinan. Artinya ya tidak memastikan bahwa posisi teman-teman ada pada satu posisi tertentu dan memperjuangkan, membela mati-matian ya pandangan-pandangan atau kesimpulan-kesimpulan awal untuk menyaksikan atau meragukan tentang status ijazah itu. Sebab bagaimanapun juga kalau posisinya itu adalah posisi laksana jangkar ya, sesuatu yang dianggap apapun pembuktian-pembuktian yang diberikan dan tetap pada posisi berjangkar pada keyakinan diri sendiri, ya itu repot ya, itu persoalannya. Jadi kalau mau bicara tentang upaya bersama untuk menuju kebenaran, maka berpikir secara netral itu merupakan sebuah kewajiban. Toleran dengan pemikiran orang lain dan berusaha untuk melakukan otokritik ya. Jangan-jangan memang saya keliru dalam hal itu. Dalam kesempatan yang lain, saya sudah menyampaikan di akun saya yang lain, yaitu Bukan Partai Politik, saya sudah menyampaikan 100% saya percaya ya. Tentu kepercayaan saya adalah kepercayaan yang sifatnya temporal, kepercayaan yang sifatnya hipotesis ya, pernyataan yang rendah yang bisa saja salah ya, tetapi tentu pada posisi ini saya masih meyakini bahwa keaslian ijazah itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, apa yang ingin saya sampaikan lebih jauh ya, teman-teman, kita mau bicara tentang persoalan kebenaran terlebih dahulu ya. Perspektif kebenaran itu tentu kita pahami pada 3 kerangka pikir. Yang pertama adalah kerangka pikir kebenaran subjektif. Nah, jadi kebenaran subjektif itu datang dari pikiran dan perasaan kita masing-masing ya. Teman-teman punya keyakinan bahwa itu asli atau itu palsu, itu kebenaran subjektif ya. Nah, kemudian kita melangkah pada apa yang disebut dengan kebenaran yang sifatnya intersubjektif ya. Kebenaran intersubjektif itu adalah kebenaran yang merupakan akumulasi dari kebenaran-kebenaran orang secara kolektif ya.
ya biasa disebutlah konsensus sosial ya, konsensus moral dan sebagainya ya. Artinya orang menyepakati bahwa ini benar, ini tidak benar ya. Jadi bukan hanya datang dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah kebenaran yang sifatnya objektif atau kebenaran yang sifatnya faktual ya, itu kebenaran yang divalidasi ya, diyakini, dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, disinilah kemudian kita punya soal ya teman-teman, bahwa ketika kita mau menilai ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, kita perlu memandang itu dalam 3 kategori ya, tentang sumber kebenaran itu. Nah, kalau ada di antara kita ya selalu mengedepankan kebenaran subjektif, ya bahwa kita meyakini bahwa sesuatu itu benar atau tidak, dan tetap tidak mau berubah dalam konteks apapun, artinya sudah tidak netral menurut Bertrand Russell ini, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan kebenaran itu. Ya, ini penting. Karena kebenaran subjektif itu selalu ya punya jarak yang sempit dengan perasaan. Artinya ya terlalu dekat dengan aspek perasaan. Makanya orang mengatakan kalau kita benci kepada seseorang, ya segala sesuatu yang benar akan selalu terlihat salah ya, seperti itu ya. Itu karena ada framing internal dari dalam yang kemudian membentuk sebuah gambaran-gambaran yang membentuk sebuah penampakan ya, atau terlihat atau terasa sesuatu yang negatif atau yang destruktif, yang salah dan sebagainya, walaupun itu kebenaran ya. Begitu juga kalau kita berbicara tentang kebenaran yang lain, kita perlu tunduk pada satu yang apa disebut dengan konsensus. Konsensus ini dalam hal apa? Ketika ijazah itu diklaim palsu oleh pihak-pihak tertentu, maka tanggung jawab penuh, kan kita bicara tentang konsensus sosial, kesepakatan sosial bahwa institusi yang namanya lembaga pendidikan, seperti sebut saja UGM itu punya ya, diberikan kesepakatan, diberikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seseorang ini tercatat sebagai seorang mahasiswa ya, tercatat sebagai seorang sarjana yang sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Jadi ada satu konsensus yang perlu kita hormati dari sisi kebenaran ini. Kalau kita selalu berkutat pada persoalan subjektivitas, kebenaran subjektivitas, melihat ijazah itu, ya dan tak mau bergeser, maka kita akan mencari apa yang disebut dengan rasionalitas ya, merasionalkan sesuatu, mencari-cari ya dari persoalan nomor seri lah, dari persoalan kacamata lah, dari persoalan huruf New Times Roman lah, dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang sebenarnya lemah semua. Ya, kita bicara tentang prinsip. Ada yang mengatakan prinsip keilmiahan ya. Prinsip keilmiahan itu sederhana ya. Tanyakan sama penerbit ijazah itu. Kalau dia katakan ini asli, aslilah itu dalam konteks ya kebenaran intersubjektivitas ya. Di mana kita bersama menaruh ya penugasan kepada mempercayakan tugas tentang memvalidasi kebenaran ijazah itu pada penerbit ya, pada lembaga di mana yang bersangkutan ya hadir ya seperti itu dalam tahun-tahun akademiknya, ya, tahun-tahun perkuliahannya. Dan yang ketiga bicara tentang kebenaran objektif. Nah, kebenaran objektif inilah yang kita sebut sebagai kebenaran yang divalidasi. Ambil contoh secara sederhana ya, bicara tentang persoalan nomor seri ya, di mana foto-foto yang beredar tentang ijazah atau image atau gambar itu tidak ada nomor seri, dan orang menggugat bahwa tanpa nomor seri itu sesuatu dianggap palsu. Nah, ketika di cross check dalam konteks kebenaran objektif itu, maka ditunjukkan ini loh nomor serinya. Mungkin waktu peristiwa pemotongan kopi itu kabur atau sengaja ditutup karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, supaya tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Bisa saja seperti itu. Nah, kemudian bicara tentang persoalan foto dan sebagainya, ya tanyakan saja sama UGM. Saya sendiri tidak pernah melihat itu apakah pakai foto atau tidak ya. Jadi saya tidak mau berasumsi lebih lebar lagi. Ya, cukup saja datang validasi karena kebenaran objektif itu adalah kebenaran faktual yang dicocokkan dengan faktanya, dengan data yang ada. Dan itu tentu teman-teman yang harus pergi ke UGM sana. Nah, saya tidak tahu persoalan etika itu apakah setiap orang yang ingin melihat rekam data akademik seseorang itu kampus bisa memberikan secara luas atau tidak, saya ragu ya.
Tetapi tentu untuk kepentingan-kepentingan hukum, biasanya dalam pengadilan atau apapun itu bisa. Atau kemudian UGM perlu melakukan klarifikasi sehingga mengundang wartawan, ya seperti yang dilakukan pada undangan kepada katakanlah mempersilahkan Kompas untuk melakukan validasi itu, pencocokan tentang kebenaran secara objektif. Nah ini penting sekali ya teman-teman. Soal foto, soal apa ya tanyakan saja. Tapi buat saya seperti ini, ketika saya membuat konten dan memposting itu di bukan partai politik, saya mengamati bagaimana formulasi, rumusan, emosi, ya, keyakinan, ya, yang menggambarkan tentang keyakinan subjektivitas, ya, semata-mata keyakinan subjektivitas, bukan kebenaran misalkan intersubjektivitas, kebenaran yang sifatnya objektivitas. Nah inilah ruang bukan filsafat, bukan ahli filsafat ini mencoba untuk mengedukasi diri kita masing-masing, dan tentu kita harap ada komentar-komentar, pandangan-pandangan yang menarik yang akan kita jadikan konten untuk kali berikutnya untuk menguji pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan orang tentang apa yang dia yakini benar. Karena bagaimanapun di ruang ini kita belajar untuk mencintai kebenaran, mencari kebenaran yang sungguh-sungguh, ya, kebenaran dalam tentu kebenaran logik kita, kebenaran yang bisa kita uji ulang dan seterusnya, ya. Dan ini sekali lagi butuh cara berpikir atau sikap yang netral, ya, berpijak pada kebenaran itu sendiri. Dan terasa sekali ketika teman-teman membangun sebuah komentar, teman-teman akan mudah terpetakan apakah berada pada posisi sebagai orang yang menganut atau yang berpegang teguh pada kebenaran subjektivitas, ya, bukan pada kebenaran intersubjektivitas dan kebenaran yang sifatnya objektif. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti, ya, hari-hari kita bicara politik di bukan partai politik, silakan berkunjung di sana dan kita berdiskusi bersama untuk membangun diskursus deliberatif untuk tentu kepentingan bagi banyak pihak, masyarakat, bangsa dan negara, dan tentu untuk penguatan, ya, konsep berpikir dan kemampuan kita mematangkan diri kita untuk berargumentasi dengan penuh prinsip, memegang prinsip kebenaranlah dikedepankan, bukan ahli filsafat.